Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Bayu Nugraha dari kelas G5 Manajemen. NIM saya 112111037. Ingin dengan dosen wali saya yaitu Bapak Muhammad Husni Mubarok, SPD, MPD. Ingin mempresentasikan materi saya yaitu tentang al-ihsan atau berbuat baik. Materi kali ini tentang ihsan. Yang pertama ada pengertian ihsan, kedua ada masalah ihsan, dan ketiga yaitu ada akhlakul karimah. Pengertian ihsan. Menurut bahasa, ihsan berasal dari kata hasuna yahsunu, hasanan yang berarti baik. Kemudian mendapatkan tambahan hamzah di depannya menjadi hasanah yahsinul ihsanan, artinya memperbaiki atau berbuat baik. Kedua adalah menurut istilah yang diambil dari hadis, yaitu kamu beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihatnya. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Dia melihatmu. Dengan kata lain, kita beribadah kepada Allah, baik yang khusus maupun yang umum, dengan ikhlas. Dari pengertian ihsan, maka yang menjadi landasan dasar dari ihsan antaranya sebagai berikut. Muraqabatullah, yang meliputi merasa selalu dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, dan sikap ihsan sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala sebagaimana keterangan dalam hadis sabda Nabi Muhammad SAW. Ihsanullah yang meliputi merasakan kebaikan Allah dalam segala hal dan sikap ihsan sebagai khalifah Allah Subhanahu wa taala. Kedua, seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang ihsan merasa selalu berada dalam pengawasan Allah Subhanahu wa taala, tentunya akan senantiasa melakukan yang terbaik dalam kehidupannya sebagaimana Allah telah berbuat baik kepada hambanya. Sudah seharusnya pula kita melakukan dan berbuat baik kepada sesama manusia. Dalil firman Allah dalam Al-Quran Al-Karim, Ahsanumun ahsanullaha bi'an, artinya dan berbuat baiklah kepada orang lain sebagaimana Allah telah berbuat baik kepadamu. Quran Surat Al-Kahsya ayat 77. Sikap ihsan akan selalu tercermin dalam perbuatan individu dalam keseharian, dalam hubungannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan hubungannya kepada sesama manusia. Selanjutnya ada kualitas perbuatan manusia. Pertama, berbagai perbuatan manusia mempunyai tingkat-tingkatan kualitas yang antara lain bahwa kualitas perbuatan manusia adalah sebagai berikut. Pertama, membalas keburukan dengan keburukan yang sama. Kedua, membalas keburukan dengan yang lebih buruk. Ketiga, membalas kebaikan dengan keburukan. Keempat, membalas keburukan dengan kebaikan. Kelima, membalas kebaikan dengan yang lebih baik. Dan terakhir, membalas kebaikan dengan kebaikan yang sama. Tentang berbagai macam kualitas perbuatan manusia, bagaimana sikap perbuatan yang terbaik untuk itu, kita dapat mengutip dari firman dalam Al-Quran yang artinya, dan tidaklah sama antara kebaikan dan kejahatan. Tolaklah kejahatan itu dengan cara yang lebih baik, maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia. Quran Surat Fussilat ayat 34. Ihsan adalah lawan dari is'ah, berbuat kejelekan, yaitu seorang manusia mencurahkan kebaikan dan menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain. Mencurahkan kebaikan kepada hamba Allah dengan harta, ilmu, kedudukan, dan badannya. Islam dibangun di atas tiga landasan utama, yaitu iman, Islam, dan ihsan. Oleh karenanya seorang muslim hendaknya tidak memandang ihsan itu hanya sebatas akhlak yang utama saja, melainkan harus dipandang sebagai bagian dari akidah dan bagian. Hadis tentang ihsan. Hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jibril. Wahai Rasulullah, apakah ihsan itu? Beliau menjawab, kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Jika kamu tidak bisa beribadah seolah-olah melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Hadis riwayat Muslim 8. Dalam hadis Jibril, tingkatan Islam yang ketiga ini memiliki satu rukun. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan mengenal ihsan, yaitu engkau beribadah seakan-akan engkau melihatnya, dan jika engkau tidak mampu beribadah seakan-akan melihatnya, Allah melihatmu. Itulah pengertian ihsan dan rukunnya. Tingkatan ihsan. Tingkatan ihsan ada dua, yaitu muraqabah dan musyahadah.
Tingkatan muraqabah yakni seorang yang beramal senantiasa merasa diawasi dan diperhatikan oleh Allah dalam setiap aktivitasnya. Ini berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Tingkatan muraqabah yaitu apabila seseorang tidak mampu memperhatikan sifat-sifat Allah, dia yakin bahwa Allah melihatnya. Apabila seseorang mengerjakan sholat, dia merasa Allah memperhatikan apa yang dia lakukan. Lalu dia memperbagus sholatnya tersebut. Hal ini sebagaimana Allah firmankan dalam surat Yunus. Artinya, kamu tidak berada dalam suatu keadaan dan tidak membaca suatu ayat dari Al-Quran yang kamu tidak mengerjakan suatu pekerjaan, melainkan kami menjadi saksi atasmu di waktu kamu melakukannya. Surat Yunus ayat 61. Kedua, ada tingkatan muhasyadah. Tingkatan ini lebih tinggi dari yang pertama, yaitu seorang senantiasa memperhatikan sifat-sifat Allah dan mengaitkan seluruh aktivitasnya dengan sifat-sifat tersebut. Inilah rahasia sabda Nabi, an-natakullaha alaka. Kamu menyembah Allah seakan-akan kamu melihatnya. Pada tingkatan ini seorang beribadah kepada Allah seakan-akan dia melihatnya. Perlu ditekankan bahwa dia bermaksudkan di sini bukanlah melihat zat Allah, namun melihat sifat-sifatnya. Tidak sebagaimana keyakinan orang-orang sufi yang mereka sangka dengan tingkatan muhasyadah dalam melihat zat Allah. Ini jelas merupakan kebatilan. Yang dimaksud adalah memperhatikan sifat-sifat Allah, yakni dengan memperhatikan pengaruh sifat-sifat Allah bagi makhluk. Apabila seseorang hamba sudah memiliki ilmu dan keyakinan yang kuat terhadap sifat-sifat Allah, dia akan mengembalikan suatu tanda kekuasaan Allah pada nama-nama dan sifat-sifatnya, dan tingkatan tertinggi dari derajat ihsan. Aspek ihsan dibagi menjadi tiga, yaitu ibadah, muamalah, dan akhlak. Hal-hal yang merusak ihsan. Hal yang merusak ihsan yaitu ada serakah, egois, gibah, pelit, dendam, buruk sangka, iri atau dengki, dan sombong. Selanjutnya ada akhlakul karimah. Akhlakul terpuji adalah suatu aturan atau norma yang mengatur hubungan antara sesama manusia dengan Tuhan dan alam semesta. Akhlakul karimah atau akhlak al-karimah atau disebut juga akhlak Islamiyah adalah suatu sistem akhlak yang berpedoman kepada Al-Quran dan hadis. Dengan demikian, kriteria baik dan buruknya suatu perbuatan tidak lepas dari garis Al-Quran dan hadis. Pengertian akhlak dilihat dari etimologi. Kata akhlak merupakan bentuk jamak dari kata kuluk, artinya tingkah laku, perangai, tabiat. Dilihat dari terminologi, menurut Imam Al-Ghazali, akhlak adalah suatu sifat yang tertanam dalam jiwa yang daripadanya timbul perbuatan-perbuatan baik, perbuatan yang baik maupun yang buruk, yang dengan mudahnya tanpa memerlukan pertimbangan lagi. Menurut Profesor Dr. Ajumari Azhar dan kawan-kawan, akhlak adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah, spontan, tanpa dipikir dan direnungkan lagi. Pada dasarnya, akhlak adalah sikap yang melekat pada diri seorang secara spontan diwujudkan dalam tingkah laku dan perbuatan. Terakhir, menurut Imam Wahyuddin Ibnu Arabi, akhlak adalah keadaan jiwa seseorang yang mendorong manusia untuk berbuat tanpa melalui pertimbangan dan pemilihan dahulu. Menurut Profesor Ahmad Amin, akhlak adalah menangnya keinginan dari beberapa keinginan manusia dengan langsung secara berturut-turut. Menurut Imam Al-Qurtubi, akhlak adalah sifat-sifat manusia yang dipakai dalam pergaulan dengan manusia atau makhluk lainnya, baik akhlak yang terpuji maupun yang tercela. Macam-macam akhlakul karimah. Pertama ada qanaah, ikhlas, istiqomah dan amanah. Al-abhu dan sajaah, berdoa, ikhtiar, tasamuh, sabar dan tawakal, tawadu dan tadaru, dan husunan. Ruang lingkup akhlak. Menurut objek atau sasarannya, akhlak itu dibagi tiga, yaitu akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Akhlak terhadap Allah adalah satu, beribadah dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dua, berzikir dan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Quran surat Ar-Ra'd ayat 13 surat 28. Tiga, bertaubat. 4, tadaru. 5, tawakal. Quran surat Hud ayat 11. Kedua, ada akhlak pada manusia. Akhlak terhadap kedua orang tua adalah satu, berterima kasih atau bersyukur. Quran surat Ibrahim. 2, qanaah. 3, tidak meninggikan suara di hadapan orang tua. 4, menyayangi orang tua terutama ketika sudah tua renta. 5, berbuat baik dalam segala bentuknya. Akhlak terhadap keluarga adalah satu, mendidiknya. Kedua, adil. Ketiga, turut membantu urusan di belakang. 4, berpendidikan prima di hadapan istri dan keluarga. 5, tidak bosan terus menasihati istri dan keluarga. Akhlak terhadap diri sendiri adalah satu, bersabar dan berikhtiar. Kedua, qanaah. Ketiga, berikhtitam. Keempat, tawadu. Kelima,
muraqabah, dan muhasabah. 3. Ada akhlak terhadap lingkungan. Akhlak kepada lingkungan alam semesta adalah: 1. Memelihara alam sekitar dengan baik. Quran Surat Hud. 2. Memanfaatkan hasil alam sesuai kebutuhan. 3. Tidak merusak alam sekitar atau lingkungan. Terima kasih. Materi dari Al-Ihsan atau berbuat baik cukup sekian dan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.